Bismillahirrahmanirrahim. Harun ar-Rasyid mempunyai seorang anak laki-laki yang berumur sekitar 16 tahun. Ia banyak duduk dalam majelis orang-orang zuhud dan waro. Ia juga sering berziarah ke pemakaman. Ketika sampai di pemakaman, ia akan berkata, "Ada masanya kalian tinggal di dunia ini sebagai tuan, akan tetapi ternyata dunia ini tidak melindungi kalian, sehingga kalian sampai ke dalam kubur. Seandainya aku mengetahui apa yang menimpa kalian sekarang, tentu aku ingin mengetahui apa yang kalian katakan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kalian." Kemudian ia membaca sebuah syair. "Pemakaman menakutkanku setiap hari. Suara tangisan dan ratapan wanita yang berduka cita membuat aku sedih." Suatu hari, ia ke istana ayahnya. Harun ar-Rasyid pada waktu itu sedang mengadakan pertemuan dengan semua menteri dan pejabat-pejabat kerajaan, serta tamu-tamu terhormat lainnya. Mereka sedang berkumpul. Lalu tiba-tiba anak itu masuk.
Lalu kisah selanjutnya diceritakan oleh Abu Amir al-Bashir rahmatullah alaih. Ia berkata, ketika sebelah dinding rumahku roboh, aku memerlukan seorang tukang batu untuk memperbaiki rumahku. Ada seorang yang memberitahu aku bahwa ada seorang anak laki-laki yang dapat memperbaiki rumahmu. Maka aku pun segera mencarinya di luar kota. Aku melihat seorang anak muda yang tampan. Ia duduk sambil membaca Al-Quran, dan di sisinya terdapat sebuah tas kecil. Aku bertanya kepadanya, "Wahai anakku, apakah engkau mau bekerja sebagai buruh?" Ia menjawab, "Mengapa tidak? Kita memang diciptakan untuk bekerja. Katakan kepadaku apa yang harus aku kerjakan." Aku pun berkata bahwa aku memiliki rumah yang roboh. Ia pun berkata, "Aku bersedia asalkan aku mendapat upah 1 dirham dan 1 danak sehari. Dan pada waktu sholat, biarkan aku untuk sholat." Aku pun menerima kedua syaratnya. Di rumahku. Aku masih sangat penasaran dengan pekerjaan anak muda tersebut. Bagaimana mungkin dia mampu mengerjakan sendiri sebuah pekerjaan yang biasanya hanya dilakukan oleh 10 orang pekerja? Maka aku pun tanpa sepengetahuannya diam-diam mengintipnya. Betapa terkejutnya aku ketika aku melihat apa yang dilakukannya. Ketika dia mengaduk semen dan meletakkannya di dinding, batu-batu menyatu dengan sendirinya. Kini pun aku sadar dan yakin bahwa anak muda tersebut bukanlah pemuda biasa, akan tetapi wali daripada wali-walinya Allah. Sebagaimana hamba-hambanya yang khusus dalam melakukan pekerjaan, pemuda tersebut selalu mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara gaib. Pada sore hari aku hendak memberinya upah sebesar 3 dirham, akan tetapi ia tidak mau menerimanya. Ia hanya mengambil 1 dirham dan 1 danak, kemudian pergi. Aku menunggunya lagi selama 1 minggu, dan pada hari Sabtu berikutnya, aku keluar mencarinya. Aku menemukannya.
Wahai kawanku, janganlah engkau terberdaya oleh kenikmatan dunia, karena hidupmu akan berlalu. Kemewahan hanyalah sekejap mata, dan apabila engkau mengusung jenazah ke pemakaman, ingatlah suatu hari engkau pun akan diusung ke pemakaman. Setelah mengucapkan syair tersebut, ia berkata, wahai Abu Amir, jika rohku telah keluar dari tubuhku, mandikanlah aku, kafanilah aku dengan pakaian ini. Aku menjahit, menyahut, wahai anakku sayang, aku tidak keberatan untuk membelikan kain kafan baru untukmu. Ia menjawab, orang yang masih hidup lebih memerlukannya pakaian yang baru daripada yang meninggal. Sama dengan ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika hendak meninggal dunia. Ketika hendak dibelikan kain kafan yang baru, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berwasiat agar ia dikafani dengan lama. Anak itu menambahkan, kain kafan yang baru ataupun yang usang sama saja akan segera membusuk. Apa yang tinggal bersama seseorang setelah kematiannya hanyalah amal perbuatannya. Berikan sarung dan celetku ini kepada penggali kubur sebagai upah. Al-Quran dan cincin ini tolong sampaikan langsung kepada Khalifah Harun al-Rashid. Dan sampaikan kepadanya pesanku, wahai ayah, jangan sampai engkau mati dalam keadaan lalai dan tertipu oleh dunia. Dengan keluar seorang putra raja, dia adalah seorang putra mahkota, dia adalah seorang pangeran. Setelah putra mahkota itu meninggal dunia, aku pun memandikannya dan mengafaninya dan memakaikan sesuai dengan wasiatnya. Kedua benda berupa sarung dan celek aku berikan kepada penggali kuburnya. Kemudian aku pergi ke Baghdad dengan membawa mushaf dan cincin untuk aku serahkan kepada Khalifah Harun al-Rashid. Sungguh aku sangat beruntung ketika itu. Ketika aku sampai di pintu gerbang istana Khalifah, pasukan raja sedang keluar dari istananya. Aku pun berdiri di tempat yang agak tinggi. Mula-mula keluarlah pasukan berkuda yang sangat besar, yakni berjumlah 1000 tentara. Setelah itu keluar lagi 10 pasukan berkuda, masing-masing pasukan berjumlah 1000 tentara. Amirul Mukminin sendiri berada di dalam pasukan ke-10. Dengan keras aku berseru, wahai Amir Mukminin, demi kekerabatanmu dengan Rasulullah SAW, berhentilah sebentar. Dengar suaraku itu, ia pun menoleh kepadaku. Maka dengan cepat setelah Khalifah kembali pada sore hari, Khalifah memerintahkan seluruh istana untuk ditutup semua tabir istana dan berkata kepada penjaga pintu, panggil orang itu. Walaupun ia tidak membangkitkan kembali kesedihanku, penjaga pintu datang kepadaku dan berkata, Amirul Mukminin memanggilmu. Tetapi ingat, Amirul Mukminin sedang berduka. Jika engkau ingin menyampaikan sesuatu dalam 10 kata, cobalah sampaikan dengan 5 kata saja. Setelah berkata demikian, aku pun dibawa untuk menemui Amirul Mukminin. Pada waktu itu Amirul Mukminin seorang diri. Ia berkata kepadaku, mendekatlah kepadaku. Aku pun duduk di dekat Khalifah. Lalu Khalifah berkata, apa engkau mengenali anakku? Aku menjawab, betul, aku mengenalnya. Khalifah bertanya lagi, pekerjaan apa yang kau lakukan? Aku menjawab, ia bekerja sebagai tukang batu. Khalifah bertanya, apakah engkau juga pernah mempekerjakannya sebagaimana tukang batu? Aku menjawab, ya pernah. Khalifah bertanya lagi kepadaku,
Harun ar-Rasyid bertanya lagi, apakah engkau memandikan anakku dengan tanganmu sendiri? Aku menjawab, benar. Khalifah berkata, ulurkan tanganmu. Lalu ia menarik tanganku kemudian menempelkan di dadanya sambil membaca beberapa syair yang artinya, wahai engkau yang menjauh dariku, hatiku larut dalam kesedihan karenamu. Mataku mencucurkan air mata penderitaan. Wahai engkau yang jauh kuburnya, terlalu jauh, tetapi kesedihanmu lebih dekat di hatiku. Benar, kematian itu membingungkan kesenangan yang tertinggal di dunia. Wahai anakku yang menjauh dariku, engkau bagaikan bulan purnama yang bergantung di atas dahan perak. Bulan telah menetap di kubur, sedangkan dahan perak menjadi debu. Setelah melantunkan syair di atas, Harun ar-Rasyid pun pergi ke Basrah untuk menziarahi makam putranya. Abu Amir pun menyertainya. Sampai di sana, Harun ar-Rasyid membacakan beberapa syair. Wahai musafir ke alam yang tidak diketahui, engkau takkan kembali ke rumah. Maut dengan cepat telah merenggutmu pada awal masa remajamu. Wahai penyejuk mataku, engkau pelipur laraku. Kediaman hatiku di kesunyian, engkau telah merasakan racunnya kematian, yang seharusnya ayahmu lah yang meminumnya di usia tua. Sungguh, setiap orang akan merasakan kematian, apakah ia seorang pengembara ataupun seorang penduduk kota. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, yang tidak mempunyai sekutu, karena itu adalah bukti keputusannya. Abu Amir rahmatullah alaih berkata, pada malam hari ketika aku sedang menyelesaikan wirid-wiridku, aku pun tertidur. Dalam tidurku aku bermimpi melihat sebuah istana berkubah dari nur, yang di atasnya terdapat awan dari nur yang menaunginya. Kemudian awan itu hilang, dan anak itu memanggilku sambil berkata, wahai Abu Amir, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang lebih baik karena engkau telah memandikanku, mengkafaniku dan memakamkan aku, dan telah menunaikan semua wasiatku. Aku bertanya kepadanya, wahai kekasihku, bagaimana keadaanmu? Apa yang engkau alami? Ia berkata, aku telah sampai di hadapan Tuhan yang Maha Pemurah, dan Dia sangat ridho kepadaku. Al-Malik telah memberitahu kepadaku bahwa aku mendapatkan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terbesit dalam akal pikiran manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, di dalam Taurat dituliskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan bagi orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur karena sholat tahajud sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, serta tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, seorang pun tidak pernah mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Asy-Sajdah ayat 17. Kemudian ruh pemuda tersebut berkata kepadaku di dalam mimpi, Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepadaku, Dia bersumpah dengan keagungannya bahwa Dia akan menganugerahkan kenikmatan, kehormatan, dan karunia semacam itu kepada hamba-hambanya yang keluar dari dunia ini seperti aku. Maka penulis, yaitu musannif, mengatakan bahwa ia juga mendapatkan cerita yang sama secara keseluruhan dari sanad yang lain. Di dalamnya juga diterangkan bahwa seseorang bertanya kepada Harun ar-Rasyid mengenai keadaan anaknya. Ia menjawab, anakku lahir sebelum aku menjadi raja. Ia mendapat didikan adab yang sangat baik. Ia belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain. Ketika aku menjadi raja, ia pergi meninggalkan aku. Ia tidak pernah mengambil manfaat dari duniaku.
Ketika ia hendak pergi, akulah yang berkata kepada ibunya agar ia diberi sebuah cincin mutiara yang sangat indah dan yang mahal harganya. Akan tetapi ia tidak pernah menggunakannya. Bahkan ketika menjelang wafat, ia mengembalikan benda tersebut. Dia adalah anak yang sangat patuh terhadap ibunya. Harun ar-Rasyid rahmatullah alaih, yang anak laki-lakinya tidak menyukai dunia, terkenal sebagai khalifah yang sangat soleh dan budiman. Biasanya, apabila seorang memiliki kekuasaan dan harta kekayaan, ia akan jatuh di dalam kemaksiatan maupun perbuatan-perbuatan buruk. Akan tetapi sejarah telah membuktikan bahwa Harun ar-Rasyid sangat kuat dan taat kepada agama. Selama masa khalifahnya, setiap hari ia selalu mengerjakan sholat sebanyak 100 rakaat sholat sunnah. Setiap hari ia bersedekah 1000 dirham dari harta miliknya pribadi. Ia juga memimpin pasukan jihad, menunaikan ibadah haji berselang setiap tahun. Pada tahun itu ia menunaikan ibadah haji. Ia membawa 100 ulama beserta anak-anak mereka bersamanya. Pada saat berjihad, ia mengirimkan 300 orang kaya untuk pergi haji. Biaya dan semua pembelanjaan barang, perbekalan, pakaian, dan lain sebagainya ditanggung oleh beliau. Beliau sangat memuliakan ulama-ulama dan menghormati majelis-majelisnya. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan kisah bagaimana kejutan seorang putra raja. Walaupun dia putra raja, putra khalifah, tapi dia tetap juhud dan tidak terlena oleh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan menekan subscribe, like, share dan komen serta bunyikan loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Wassalam.